Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man ta'allam wa asdaqa man a'lama 'anillahi 'azza wa jal. Amma ba'd. Yang kami hormati hadratal afadil, para habaib, Al-Habib Aqil bin Ali bin Aqil, Al-Habib Abdurrahman Barakba, Al-Habib Muhammad Al-Idrus, Al-Habib Fakhir, Al-Habib Rafiq Al-Maghrabi, Al-Habib Abdul Qadir Ba'aqil, dan seluruh para habaib yang lainnya, para kiai, para alim, khadim majlis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah Gus Abdul Rahim Syadili, para kiai yang lain Gus Mahfud, dan para ulama Bantur yang kami hormati dan kami taati, para pejabat pemerintahan baik Desa Wonokerto maupun Kecamatan Bantur yang semoga senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran, para hadirin hadirat Bapak Ibu semuanya, para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ingkang minulya, semoga dengan kehadiran kita di majelis yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di majelis pada malam hari ini membuat Rasulullah mengenali wajah kita satu persatu, membuat Rasulullah mengenal nama kita, menyebut nama kita di padang mahsyar. Nama kita dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam barisan dan deretan umat yang paling beliau cintai dan wajib untuk mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula ma'asyiral muslimin, meskipun suasana pada malam hari ini diguyur oleh hujan, semoga ini menjadi bagian ujian yang dapat kita rintangi dan menjadi salah satu bukti bahwa kita mengharap syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang minulya, alhamdulillah ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged menghadiri majelis yang semacam ini, yang kemudian menurut penjelasan dari beberapa riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hadis majlis yang semacam ini akan menyebabkan seseorang yang hadir dan cinta pada majlis ini meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini bukan ucapan kami, ini bukan ucapan Al-Habib Aqil bin Ali bin Aqil, ini bukan ucapan Gus Rahim, tapi ini janji yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang minulya, Kanjeng Nabi nate dawuh, "Salasun man kunna fihi yajid halawatal iman." Siapa orang yang memiliki tiga sifat, seseorang yang memiliki tiga hal, insyaallah dia akan merasakan manisnya keimanan. Insyaallah dia akan memiliki iman yang kuat, iman yang akan menjadikan dia sebagai orang yang saleh, iman yang akan membuat dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Tiga kunci surga ini insyaallah para hadirin ada semuanya di majlis kita pada malam hari ini. Allahumma pokoknya syaratnya ikhlas. Masya kudanan nate ten desa kula wonten nate kejadian. Ada sebuah kejadian di mana membuktikan bahwa ada orang yang tidak ikhlas sehingga naudzubillah meskipun dia beribadah secara maksimal, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala rusak. Hubungan dengan Allah rusak, apalagi kemudian hubungan dengan sesama manusia. Wonten tiyang naminipun Kaji Ibrahim. Suatu saat para rawuh masjid ten desa menika mengumumkan bahwa masjid tersebut akan direnovasi.
karena kerusakan sudah terjadi di sana sini. Akhirnya singkat cerita takmir mengumumkan kepada para jamaah masjid, sinten ingkang gadah rezeki yang kemudian ingin disumbangkan kepada masjid, kami dari panitia pembangunan siap menerima karena masjid kita sedang direnovasi. Mendengarkan seruan ini para rawuh, akhirnya ada seorang yang bernama Kaji Ibrahim. Kaji Ibrahim ini kaya sangat luar biasa. Munggah kaji sampun pen gangsal. Ping pinten? Pen gangsal. Jenengan lek badhe manggil napa badhe ngundang Pak Kaji Ibrahim, mboten cekap Pak Kaji Ibrahim, mboten cekap. Pak Kaji, Pak Kaji, Pak Kaji, Pak Kaji, Pak Kaji. Soale munggah kajine ping pinten? Ping gangsal. Dugi ten masjid menemui panitia pembangunan masjid, mengeluarkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Kathah napa mboten kathah? Wonten tiyang bantur nyumbang masjid 5 juta. Kathah nggih? Kathah mboten nggih? Ingkang nomor kali besoknya kemudian datang lagi haji yang lain namanya Kaji Musa. Munggah kaji tambah ping kuatah, ping sedoso munggah kaji niki. Jenengan lek badhe nyeluk Pak Kaji Musa kesel jenengan. Pak Kaji, Pak Kaji, Pak Kaji, Pak Kaji, Pak Kaji. Ping sedoso Pak Kaji Musa pun meliwat, nggih. Nyumbang lebih banyak lagi pinten? 10 juta rupiah. Alhamdulillah. Pak Kaji Ibrahim nalikane nyumbang pesen ten panitia pembangunan masjid. Kulo pesen nyumbang uang napa niki arto gangsal yuto, tapi kulo pesen apakah kemudian nama saya boleh disebut atau tidak tergantung kepada panitia. Insya Allah kulo pun sampun ngatur manah kulo, mugi-mugi kulo dados tiang ingkang ikhlas. Jenengan nyebat nami kulo monggo, mboten nyebat nami kulo ten ngadeping ten ngarepe para jamaah nggih monggo. Insya Allah kulo dados tiang ingkang ikhlas. Saya. Yang kedua, Pak Kaji Musa yang nyumbang 10 juta, dia punya pesan khusus kepada panitia pembangunan takmir masjid tadi itu. Kulo pesen benjing lek diumumaken ten jamaah sinten-sinten sing nyumbang pun disebataken nami kulo. Kulo tasik dereng saged ngatur manah kulo kuwatos dados tiang ingkang riak, tiang ingkang sombong, tiang ingkang boten Apa yang dilakukan oleh kedua Pak Kaji ini semuanya baik. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tu'tuhal wa in tu'tuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa in tubduha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu in tubdus shadaqati fa ni'mahi, kalau kamu menampakkan sedekah sumbanganmu itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Namun kalau kamu menyembunyikan, merahasiakan sedekahmu, kemudian kamu berikan kepada fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, itu lebih baik. Apa yang dilakukan para rawuh kali Pak Kaji Ibrahim, Pak Kaji Musa sedanten sae. Sing boten sae, hari ketiga wonten tiang namine sinten nggih? Sing kinten-kinten ten Bantur mboten enten ngoten lho. Pak Kaji sinten? Pak Ijo sik kathah. Pun jenenge Pak Thailand nggih. Sinten? Pak Thailand, celukane Pak Lan lho nggih. Sanes sing pertama niku mboten. Orang yang ketiga ini Pak Thailand tidak pernah naik haji, tapi mentang-mentang dia ingin terkenal di kampungnya, datang ke panitia pembangunan masjid. Kulo badhe nyumbang arto ten masjid, kulo sumbangaken dugi damel pembangunan. Pinten Pak Thailand? Sik ndelok daftare sik. Kira-kira wingi sing nyumbang sapa? Ndelok Kaji Ibrahim nyumbang 5 juta. Dek, waduh 5 juta rek. Kaji Musa ndelok, loh 10 juta. Dalam perasaan Pak Thailand, aku lek nyumbang kudu luweh akeh teko Kaji Ibrahim mbek Kaji Musa. Akhirnya wis aku tene nyumbang 15 juta. Loh 15 juta Pak Thailand. Yo. Jenengan betul artone, sik aku mek sik nggawa 2 juta sik. Sing 13 juta, engko tak jogono ATM. Padahal mikir sik golek utangan sik. Lek cara tiyang Jawa Barat biar tekor asal
kesohor, masih rugi, sing penting terkenal. Singkat cerita, Pak Thailand nyumbang 15 juta dicatat. Kalau kemudian tadi Pak Kaji Ibrahim minta nggak apa-apa disebutkan namanya, Kaji Musa minta secara khusus untuk dirahasiakan namanya, Pak Thailand niki pesan secara khusus. Mene aku lek diumumno jamaah ya sebutan jeneng kurek. Nyumbang 15 juta iki gak titik. Nyambut guys gak karu-karuan. Tulisan lho ya Thailand nyumbang biro 15 juta. Akhirnya para rawuh ingkang minulya, besoknya kebetulan yang jadi ketua panitia pembangunan masjid niki dados imam rawatib ngimami sembayang maghrib. Kebetulan yang dibaca adalah surat Al-A'la. Napa tiyang bantur surat Al-A'la napa awalipun? Sabbihisma rabbikal a'la. Dibaca seterusnya sampai pada akhir ayat suhufi Ibrahim wa Musa. Wonten jenenge sinten? Ibrahim kali Musa. Tenburi Thailand umek. Wingi aku nyumbang 15 juta. Aku wis pesen jenengku sebutan nek ngarepe jamaah. Lah iki ketua panitia jenengku gak disebut, sing disebut mek Ibrahim kali Musa. Imame dianggap salah. Yo napa lek imame dianggap salah? Maos subhanallah tirose Thailand. Imame bingung. Sing salah iki apa? Lek surat Al-A'la mulai biyen aku iki wis apal, wis koyok kulhu iku lho macae. Akhirnya diulangi lagi, oh mungkin tajwidnya kurang tepat. Dipas-paskan oleh Pak Imam. Suhufi Ibrahim wa Musa. Tambah jelas Thailand krungus jenenge Ibrahim kali Musa dan wengking. Subhanallah. Dibaleni malih subhanallah. Masya Allah Thailand. Ten bantur wonten kados tiyang ngaten iki. Wonten. Pundi tiyange? Serahkan pada Habib Agil ya. Cek disolawati ndang dimareni kelakuane. Para rawuh ingkang minulya, dipikir-pikir kali imame sapa sing bolak-balik nok mburi ngomong subhanallah subhanallah iki. Akhirnya dipikir, oh iya suarane Thailand. Wingi Thailand pesen jenenge disebut, sing tak sebut mek Ibrahim mbek Musa tok. Lah tapi ki ayat Qur'ane. Mosok ini tak tambahi Thailand. Wis gak ngurusi karepe Thailand. Akhirnya Pak Imam tetap baca suhufi Ibrahim wa Musa. Subhanallah tirose Thailand. Tirose imam itu lebete manai. Lek gak tak maren-mareni sembayangku iki lek gak ndang turuti Thailand, sembayangku gak mari-mari iki. Kula anggone ceramah nggih mboten mantun-mantun iki nggih. Wangsul ten Malang pun dalu niki. Akhirnya para rawuh wis pisani kiai nuruti karepe Thailand. Timbang sembayang gak mari-mari. Dibaca oleh sang imam suhufi Ibrahim wa Musa wa Thailand. Para rawuh ingkang minulya, dosa napa mboten dosa? Kula nggih kuwatos ceramah ngeten nggih kuwatos dosa kula. Tapi ini sekedar memberikan pelajaran. Kinten-kinten sembayange sah napa mboten sah? Hubungan dengan Allah rusak napa mboten rusak? Apalagi hubungan dengan sesama manusia bakal lebih rusak lagi. Lek wau sing mau subhanallah mek Thailand tok, sakniki sak masjid sedanten ngomong subhanallah bubar jamaah wis imam gak dak. Imame diilok-ilokno dadi rasanan sak kampung dados fitnah, apalagi kemudian juga sang Thailand tadi itu. Ini menunjukkan para rawuh, gara-gara satu orang yang tidak ikhlas, hubungan kita dengan Allah bakal rusak, apalagi hubungan kita dengan sesama manusia bakal lebih rusak. Karena itulah monggo kita melakukan ibadah termasuk di malam hari ini, kita tata hati kita, kata Gus Rohim, kita bersihkan hati kita. Semoga kita benar-benar menjadi orang yang ikhlas sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat para rawuh, 3 hal yang dijanjikan oleh Rasulullah yang insya Allah kita buktikan pada malam hari ini. Di mana seseorang kalau memiliki 3 ini dijamin, yang keluar jaminan ini dari lisan suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dia bakal meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama kata Rasulullah, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulullah menjadi yang lebih ia cintai daripada yang lainnya. Ini resep, ini kunci yang pertama bagi orang yang ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allah kita cintai daripada yang lainnya karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah mengaruniai kita mata dengan segala fungsinya, bayar nopo gratis. Allah memberi kita telinga dengan segala manfaat dan fungsinya, bayar nopo gratis. Memberi kita tangan, kaki, seluruh anggota tubuh, bayar nopo gratis. Alhamdulillah. Karena itu Allah paling berhak untuk dicintai oleh manusia, dan setelah itu kita cinta kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, tidak beriman seseorang sampai dia mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya sendiri. Tidak sempurna bahkan dikatakan iman seseorang sampai dia mencintai Nabi Muhammad melebihi dirinya sendiri. Sebagian kita para rawuh mungkin bertanya-tanya, kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah yang sebenarnya bukan keluarga kita, orang lain, tapi kemudian kita harus mencintai beliau melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri? Jawabannya adalah karena beliau sangat cinta kepada kita sebagai umatnya, di mana cinta beliau kepada kita melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Satu bukti yang membuktikan hal tersebut adalah sabda Nabi, hayati khairul lakum. Aku hidup di tengah kalian itu lebih baik bagi kalian. Wa wafati lakum khair. Tapi kalau aku sudah meninggal dunia juga masih mengandung kebaikan bagi kalian semuanya, seluruh umatku, baik yang ada di kota, desa, di pojok Bantor, semua akan mendapatkan manfaat dari Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Fa idza ana mittu, jika aku sudah meninggal dunia, uridat alayya a'malukum, semua perbuatan kalian akan diperlihatkan kepadaku, dawuhipun Kanjeng Nabi. Jenengan kadang maksiat, nggih kadang ibadah. Nggih napa nggih? Kula lan panjenengan sedaya kadang nglakoni perkawis ingkang awon, nggih kadang nglakoni nglampahi perkawis ingkang sae. Nggih napa nggih? Semua itu para rawuh diperlihatkan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang beliau katakan? Apa yang beliau janjikan? Wa in kana khairan hamidullah. Jika yang kalian lakukan adalah perbuatan baik wahai umatku, aku akan memuji dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana syarran istaghfartullaha lakum. Jika yang kalian lakukan adalah perbuatan yang jelek, jika yang kalian lakukan wahai umatku adalah perbuatan maksiat, dawuhipun Kanjeng Nabi, istaghfartullaha lakum, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Qul shala ala Nabi Muhammad, qul shala ala jaddil hasanin Muhammad. Rasulullah tidak rela kalau kita melakukan maksiat para rawuh. Rasulullah tidak tega kalau kita sebagai umatnya dilemparkan ke dalam neraka. Sedangkan diri kita sendiri yang merayu kita, mengajak kita, memaksa diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Itu artinya cinta Rasulullah kepada kita melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Karena itu wajar kita mencintai Rasulullah setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulullah dikatakan, man ahabba syai'an katsura dzikruh. Siapa yang mengaku cinta kepada sesuatu akan banyak mengingat dan menyebutnya. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah dan Rasulullah, kita akan banyak ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca salawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dikatakan, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa orang yang ngaku cinta kepada Allah dan Rasulullah, maka dia akan nurut peraturan syariat Allah dan syariat aturan tuntunan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci masuk surga husnul khotimah yang pertama. Allah dan Rasulullah menjadi yang lebih ia cintai daripada yang lainnya. Yang kedua dan ketiga kita ringkas karena malam semakin larut, panjenengan kadosi sampun kademen. Yang kedua kunci husnul khotimah, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah.
Seseorang mencintai yang lainnya di mana cintanya itu didasari karena Allah. Kalau hubungan kita dengan yang lainnya kita dasari karena Allah, insya Allah kita isi dengan ibadah. Tapi kalau cinta kita tidak didasari karena Allah, maka pertemanan kita, bahkan hubungan orang tua dengan anak akan diisi dengan maksiat. Naudzu. Majelis kita malam ini membuktikan bahwa kita cinta dengan sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, naudzubillah, kita dengar berita orang-orang yang mati naudzubillah dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan pesta minuman keras, mabuk-mabukan, dioplos ombenane sampai kemudian mati dalam keadaan overdosis. Itu semua karena pertemanannya tidak diisi dengan ibadah. Salah satu kuncinya karena kemudian tidak diisi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang terakhir para rawuh, kunci meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah yang juga kita buktikan insyaallah pada malam hari ini adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah, an yakraha an ya'uda ilal kufri kama yakraha an yuqdhafa finnar. Seseorang benci, seseorang tidak suka kalau dilemparkan ke dalam neraka, sebagaimana seseorang benci, seseorang tidak suka untuk berbuat maksiat sebagaimana dia tidak suka kalau dilemparkan ke dalam neraka. Pada umumnya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita juga tahu mana perbuatan yang ibadah yang mengantarkan ke surga, mana perbuatan maksiat yang mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Tapi kemudian kita memiliki musuh yang bernama setan dan hawa nafsu yang seakan-akan kemudian membuat ibadah itu berat dilakukan dan seakan-akan maksiat enak dan gampang untuk dilakukan. Ibu-ibu ningali sinetron sak jam diluk napa diluk? Lek ningali sinetron moro bersambung getun napa getun? Tapi kemudian kalau dengarkan pengajian ustadznya ceramah panjang kali lebar kali tinggi, ngamuk napa mboten ngamuk? Mboten nggih? Sak jam gak mari-mari. Lek sinetron bersambung, waduh mari rek. Itu perbuatan setan dan hawa nafsu. Itu yang tidak diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita tidak bakal membuktikan kunci surga, kunci husnul khatimah yang ketiga. Tapi Masya Allah jamaah Riyadul Jannah anteng, meskipun hujan turun dengan derasnya, insya Allah semua masih anteng. Ini membuktikan bahwa perbuatan ibadah membuat kita senang, berkumpul bersama para ulama dan habaib membuat hati kita bangga, dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ciri-ciri orang yang beriman. Allahumma amin. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Jika perbuatan baikmu membuat kamu senang dan sebaliknya perbuatan maksiatmu membuat kamu susah, kemudian kamu menyesal, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta mu'min, maka kamu adalah mukmin yang saya banggakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dikempalaken kali Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ketiga resep kunci meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah tadi dapat kita fahami, dapat kita amalkan menjadi ilmu yang barakah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, sehingga kita benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai orang yang baik, dinilai sebagai orang yang saleh, yang ketika kita meninggal dunia kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga sebagaimana malam hari ini kula lan panjenengan sedaya dikempalaken di majelis ini, semoga di hari akhirat nanti kita dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para salihin di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.